Ya, benar. Untuk sukses dalam investasi reksadana, kuncinya cuma satu. Jadi setelah selesai menonton video ini, harapannya teman-teman dapat investasi reksadana dengan tenang, nyaman, dan pastinya cuan. Ya, memang kuncinya nggak banyak. Kuncinya cuma satu, yaitu adalah kenalan. Lah, semudah itu, Yung. Jadi seperti ini ya. Halo Yung, namanya siapa? Tinggal di mana? Zodiaknya apa? Yung itu sio apa? Seperti itu. Hmm, kurang lebih seperti itu. Memang. Namun kenalan di sini kita lebih spesifik dan lebih detail. Mengenal apa, Yung? Apakah mengenal investasinya, reksadananya? Bukan. Sebelum jauh ke sana, sebaiknya kita kenalan dulu dengan diri kita sendiri. Aneh kan? Kita harusnya mengenal lebih baik diri kita sendiri ketimbang orang lain. Benar kan seperti itu? Namun di sini perlu saya tekankan, maksud dari kenali dulu diri kita sendiri. Saya kasih contoh simpelnya. Apabila teman-teman mulai investasi dan amit-amit dana yang teman-teman investasikan itu katakanlah rugi 10% atau 20%. Bagaimana perasaan teman-teman ketika melihat keadaan itu? Coba dibayangin. Hmm. Apakah teman-teman satu biasa aja, atau dua teman-teman gemetaran, atau bahkan teman-teman sudah nggak bisa makan dan nggak bisa tidur? Nah, ini hal pentingnya. Kalau persentase nggak ada gambaran, ini kita pakai nominal enaknya. Teman-teman investasi 1 juta ya, kemudian sisa 800 ribu. Nah, bagaimana perasaan teman-teman ketika mengetahui atau melihat keadaan portofolio yang seperti itu? Disinilah maksud dari awal kenalan dulu terhadap diri kita sendiri. Karena tujuan di awal video kita tadi sampaikan, kita mau investasi secara aman dan tenang. Benar kan? Jadi nggak mau tiba-tiba waktu tidur, wah porto saya minus. Jadi ke bawah mimpi buruk ya. Itu juga nggak bagus untuk kesehatan kita. Benar kan? Nah, jadi setelah berandai-andai, kita udah tahu, kita lanjut lagi mengenal lebih diri kita lebih dalam. Apakah kita akan melanjutkan investasi ini dalam jangka waktu yang panjang? Ataupun teman-teman katakanlah apakah benar dana ini cukup untuk saya investasikan? Apakah mengganggu dengan kehidupan sehari-hari saya? Itulah maksud dari kenapa kita harus mengenal diri kita lebih dalam dulu. Karena nggak ada yang tahu ya teman-teman ya. Kasih contoh ya teman-teman. Misalnya teman-teman dengar, ah lu cemen cuma bisa investasi 100 ribu sebulan. Nah gak guna ya. Seperti itu. Tapi nggak bisa dibilang kayak gitu. Seandainya apabila kita memiliki biaya-biaya yang tidak diketahui orang yang ngomong tadi. Iya kan? Jadi berapapun nilainya, sesuaikan dengan diri kita masing-masing. Itulah kenapa kita harus mengenal diri kita. Ya teman-teman ya, udah makin dalam kan di sini kan. Tadi mengenal dulu mengenai apabila investasi kita turun bagaimana. Kemudian diri kita apakah sudah mampu cukup dengan nominal berapa, sanggupnya di berapa, jangan dipaksain, jangan ngikut-ngikut ya teman-teman ya, dan sanggup mentolerir kerugiannya berapa, karena tiap investasi itu pasti memiliki resiko yang namanya rugi ya. Apabila teman-teman gak sanggup untuk resiko yang tinggi, nah itu kan balik lagi terhadap mengenal diri kita sendiri. Nah, coba teman-teman tulis lagi di komentar apa sih yang harus kita kenal lebih dalam pada diri kita sebelum kita memulai investasi selain 2 poin yang saya sebutkan tadi. Oke yuk, saya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Saya sudah kenalan, saya sudah mengenal lebih dalam diri saya. Jadi apa yang saya harus lakukan sekarang? Apakah saya harus invest? Yakin kamu sudah mengenal diri kamu lebih dalam? Sudah Hyung, tenang Hyung. Jadi saya udah enakan, saya bisa tidur nyenyak, tidur nyaman. Kalau minusnya jangan dalam-dalam Hyung. Nah, karena saya bisa mimisan kalau misalnya kelihatan yang terlalu merah. Kemudian dana yang saya sudah siapkan tahun bulan itu 100 ribu udah boleh mulai Hyung. Tentu saja boleh, nggak masalah. Karena tiap orang itu pertama tingkat menghadapi resiko ataupun kerugian terhadap suatu investasi itu berbeda-beda. Ada yang minus 10 ribu sudah agak gemetaran ya. Ada yang minus jutaan masih ketawa cengengesan.
di situ. Jadi itu penting untuk mengenal diri kita lebih dahulu. Kemudian mengenai dana yang kita siapkan untuk investasi juga penting. Alasannya kenapa? Kita nggak tahu kebutuhan tiap orang berbeda-beda. Mungkin aja dia masih butuh untuk membiayai saudara-saudaranya. Mungkin ada adiknya yang sedang sekolah ataupun kuliah. Dan kemudian dia harus membiayai kedua orang tuanya. Bahkan bisa juga dia membiayai keluarganya sendiri. Ini yang biasa dikenal dengan sandwich generation, benar kan? Jadi nggak apa-apa, yang penting kita mengenal dulu lebih dalam terhadap diri kita. Kita sesuai nggak? Seperti itu. Terus kita langsung lanjut kenalan lagi. Loh yuk nggak habis-habis kenalannya. Memang satu kunci aja. Tapi yang namanya kenalan itu kan banyak kan ya. Kemudian kenalan dengan produk reksadananya. Ya, jadi teman-teman juga harus kenalan. Jadi kenalannya nggak satu tujuan aja atau nggak satu hadap gini aja. Kenalan terhadap diri kita sendiri aja. Melainkan kita juga harus kenalan terhadap produk reksadananya. Kenalan lebih dalam. Kenapa harus kenalan? Ini ibaratkan mencari pasangan hidup ya teman-teman ya. Nggak mungkin kita mengenal diri kita. Oh saya mau cari pasangan hidup yang seperti ini. Ketemunya seperti ini. Oh iya. Kita nggak kenal. Besok nikah yuk langsung lanjut. Malam pertamanya keluar. Wah kok sama? Ah kaget seperti itu. Jadi inilah yang harus kita mengenal lebih dalam. Salah satunya juga kita harus mengenal produk investasi reksadana yang akan kita lakukan. Seperti itu teman-teman. Kenapa? Nah, ini saya jelaskan lebih sederhana. Nah, oke, kita mulai ya. Seperti yang teman-teman ketahui, di reksadana itu kan ada beberapa jenis. Reksadana pasar uang, reksadana obligasi, reksadana saham, reksadana campuran ya teman-teman ya. Lantas tadi kita kan udah kenalan dengan diri kita masing-masing, benar kan? Memang di sini ada teorinya, reksadana pasar uang untuk jangka waktu pendek, reksadana obligasi untuk menengah, reksadana saham itu untuk jangka panjang. Namun alangkah baiknya kita sudah mengenal diri kita sendiri sehingga tidak terpaku akan itu. Ini saya kasih tahu alasannya. Seperti yang case tadi ya, ketika kita nggak mampu, nggak sanggup melihat minus yang terlalu dalam, jangan coba-coba langsung disentil itu reksadana saham ya. Karena memang belakangan ini saya sering dapat DM, dapat chat, sharing di grup yang ada di kolom deskripsi bahwa bagaimana prospek reksadana ini ke depannya, terutama reksadana saham. Portofolio saya saat ini minus, bagaimana ke depannya. Kekhawatiran itu wajar ya, terutama di waktu-waktu seperti ini di mana IHSG atau pasar saham itu sedang mengalami penurunan. Sehingga saya tidak mempermasalahkan itu karena itu saya untuk ingatkan kembali lagi bahwa untuk mengenal diri kita lebih dalam dan mengenal produk investasinya. Seperti reksadana pasar uang. Contohnya kita mengenalnya bahwa reksadana pasar uang ini terdiri dari deposito dan surat utang yang kurang dari 1 tahun. Oke, resikonya rendah, bahkan hampir nggak ada, tapi tetap ada resikonya ya teman-teman ya, perlu dicatat. Seperti yang case tadi, oh minusnya nggak terlalu dalam, saya bisa tenang. Ya cocok di reksadana pasar uang. Dia sudah mengenal dirinya dulu, baru dia mengenal produknya yang sesuai dengan dirinya. Jadi jangan ada paksaan. Lalu reksadana pasar uang kapan kayanya? Saham dong. Reksadana saham yang returnnya tinggi, tinggi, tinggi. Enggak gitu juga ya. Coba bayangin, kita udah kenal akan diri kita yang nggak mampu tahan dengan dalamnya penurunan reksadana saham apabila market lagi nggak bagus. Ya kita kegatelan investasi ya. Seminggu 2 minggu kemudian minus 10%, langsung nggak bisa tidur, mimpi buruk terus. Nah, seperti itu. Jadi ini alasan kenapa harus mengenal diri kita sendiri dulu sebelum mengenal produknya. Apabila sudah tahu, oh saya nih seperti ini, oke, jadi nggak masalah. Reksadana pasar uang dilanjutkan terus ya teman-teman ya. Kemudian apabila kita sudah tahu, contohnya untuk reksadana obligasi katakanlah, kan tadi ada beberapa jenis reksadana pasar uang, reksadana obligasi yang tingkatnya lebih sedang ya, dan reksadana saham yang lebih tinggi.
Nah, oleh karena itu kita sudah bisa menyesuaikan ya. Jadi kita lihat, oh, reksadana obligasi itu terdiri dari obligasi-obligasi surat utang pemerintah ataupun swasta. Saya mau yang lebih aman, saya cari yang surat utang dari pemerintah saja. Saya mampu kok hold lebih lama ya, seperti itu. Ataupun yang waduh, kalau saya mah minus mah itu ibarat roda kehidupan, kadang di atas, kadang di bawah. Begitu juga dengan investasi, kadang di atas, kadang di bawah. Ya kalau minus lanjut aja investasi selama kita yakin dengan produk reksadananya. Inilah kenapa kita harus mengenal reksadana yang akan kita investasikan juga ya. Contohnya di reksadana saham. Ketika teman-teman melihat reksadana sahamnya turun dalam, ya ini sebagai contoh saja, kita lihat kenapa sih reksadana saham itu bisa turun ya? Apakah karena si Mamang Bakso menjual harga baksonya naik 5.000 sehingga dibutuhkan kos yang lebih mahal? Nah, itu kan jadi sedikit agak aneh. Kita mengenal bahwa yang mempengaruhi reksadana saham adalah saham-saham yang dimilikinya. Kemudian juga tidak luput dari pergerakan IHSG, keadaan ekonomi. Benar nggak teman-teman? Jadi apabila kok reksadana saham saya turun, kenapa? Coba diteliti. Ya ini yang namanya tadi, kenalan lebih dalam dengan produk reksadananya. Ini contohnya reksadana saham. Oh, rupanya diantara satu dari top holdingsnya, si reksadana ada pegang yang namanya saham A, itu mengalami penurunan yang sangat dalam, sehingga otomatis reksadana saham ini turun. Namun saya tetap melanjutkan investasi karena kinerjanya selama 5 tahun terakhir ini masih stay bagus banget. Ini mungkin dia ada sedikit memang kesalahan, tiada gading yang tak retak, manajer investasi juga bisa salah dalam memilih saham. Jadi setelah mengenal lebih dalam mengenai diri kita dan mengenal lebih dalam produk reksadana yang akan kita investasikan, dalam artian kenapa reksadana ini bisa rugi, apa yang mempengaruhinya, dan sebaliknya kenapa reksadana ini bisa untung memberikan cuan, apa yang membuatnya dapat memberikan kita cuan. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi saya yakin apabila teman-teman sudah mempraktekkan satu kunci sukses ini untuk investasi reksadana, yaitu adalah kenalan, maka kedepannya teman-teman juga akan investasi lebih enak, lebih nyaman, dan sudah dipastikan juga produknya sesuai dengan teman-teman. Karena kita sudah kenalan di kedua belah pihak, tinggal benar naik ke pelaminan, yaitu adalah memulai investasi reksadana sekarang juga. Karena kita sudah mempelajarinya, sudah tahu teori-teorinya, dan sudah kenalan kedua belah pihak, ya langsung saja install dan download salah satu aplikasi investasi reksadana, yaitu adalah Bibit. Dan jangan lupa masukin kode referral yang ada di atas ini biar dapat cashback 25.000 seperti itu teman-teman. Namun sebelum melanjutkan perjalanan investasi teman-teman yang seperti saya lakukan, saya juga ada sharing mengenai sisi gelap reksadana yang ada di video di sini. Teman-teman boleh nonton ya teman-teman ya. Dan apabila teman-teman penasaran dengan sepak terjang investasi saya, teman-teman boleh subscribe saya di sini dan nantikan video-video saya berikutnya.